Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Vonis mati untuk Randi. Ya, saudara-saudara, perjalanan yang cukup panjang berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Randi Bajideh akhirnya mendapatkan jawabannya ketika pada tanggal 24 Agustus 2022 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutuskan vonis hukuman mati kepada Randi Bajideh. Proses hukum ini memang cukup panjang, kurang lebih setahun, ya. Dalam catatan media yang saya pelajari, itu berawal pada tanggal 27 Agustus 2021, di mana saat itu korban Astri dan Lail dijemput oleh seseorang, dan keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2021, Randi mengeksekusi Astri dan Lail di Hollywood. Sejak saat itu, berbagai fakta seputar peristiwa pembunuhan ini terus bermunculan dan memang sangat menyedot perhatian publik, khususnya di Kota Kupang dan pada umumnya di NTT. Publik selalu menanti bagaimana perkembangan kasus ini, karena memang pembunuhan terhadap seorang ibu dan anaknya adalah perbuatan yang sangat keji, yang memang memantik perasaan berbela rasa dari publik di mana-mana, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ya, Randi akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati. Ini memang hukuman yang kalau kita pernah belajar tentang sejarah, ya, saya ingat pada zaman Raja Hammurabi itu dikenal dengan satu bentuk hukuman yang namanya lex talionis. Ya. Lex talionis itu artinya hukuman yang berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau seseorang menyebabkan kematian bagi orang lain, maka ia harus dihukum mati. Ya. Kalau lex talionis itu dikaitkan dengan kasus PNKC, maka Randi Bajideh yang menyebabkan kematian Astrid dan anaknya Lail, maka ia harus dihukum mati. Pertanyaannya, apakah konstruksi hukum kita ketika memutuskan Randi dihukum mati itu berdasarkan lex talionis? Tentu bukan, ya. Saya katakan itu bukan berdasarkan lex talionis, tapi dalam sejarah memang kita pernah belajar tentang hukum itu yang terjadi pada zaman Hammurabi. Ya. Yang terjadi saat ini adalah memang hakim memutuskan itu berdasarkan fakta hukum, ya, fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, ya, hasil otopsi, dan berbagai dokumen elektronik misalnya yang diperoleh selama proses ini berlangsung dan dibuktikan saat masa persidangan. Jadi berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, ya, keterangan saksi, dan lain-lain itu, hakim memutuskan bahwa Randi Bajideh divonis hukuman mati. Ya. Tentu selalu ada pertentangan, ya, selalu ada
ketidaksepahaman berkaitan dengan vonis hukuman mati antara kaum moralis dan kaum realis misalnya. Kaum moralis selalu melihat hukuman mati itu sebagai hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Ya. Bagi kaum moralis, yang berhak mengakhiri hidup seorang manusia adalah Sang Pencipta, Tuhan. Jadi tidak ada manusia atau tidak ada hukum yang berhak untuk menghabisi atau mengakhiri kehidupan seseorang di dunia ini. Tetapi bagi kaum realis, hukuman mati itu adalah hukuman yang wajar dan setimpal bagi orang-orang yang memang secara sah ya terbukti melakukan tindakan mengakhiri hidup orang lain. Ya. Ini dua kutub yang sering mengalami pertentangan, ya. Tetapi dalam konteks Randi, kita melihat bahwa hakim sudah memutuskan itu berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, hasil otopsi, ya, mendengarkan keterangan saksi ahli, dan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Ya. Karena itu memang hukuman mati adalah hukuman yang setimpal, hukuman yang pantas untuk seorang Randi Bajide. Tentu perjuangan Randi untuk mencari keadilan hukum belum berhenti sampai di titik ini, ya. Ia masih punya kesempatan untuk misalnya mengajukan kasasi, ya, kepada Mahkamah Agung atau mengajukan banding, dan misalnya masih ada kesempatan untuk melakukan PK atau peninjauan kembali. Ya. Itu proses yang masih bisa ditempuh oleh Randi. Tetapi yang penting bagi kita adalah bahwa dari kasus ini kita mendapatkan pembelajaran untuk tidak boleh semena-mena mengakhiri kehidupan orang lain. Apapun persoalan bisa kita selesaikan dengan kepala dingin, ya, secara musyawarah, mufakat, dengan cara-cara yang santun, cara-cara bermartabat. Jadi membunuh, mengakhiri hidup seseorang itu bukan cara terbaik dan itu bukan cara beradab untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Saya pikir ada banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari perkara PNKC ini. Ya, semoga itu menjadi catatan-catatan penting yang terus selalu bersama kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Terima kasih untuk semua pihak yang begitu peduli terhadap persoalan PNKC ini, yang terus mengawal kasus ini. Di sini kita buktikan bahwa the power of netizen, ya, kekuatan netizen, kekuatan publik itu punya andil tersendiri dalam mengungkap, dalam mengawal, dan dalam memastikan bahwa hukum harus ditegakkan, hukum harus berlaku adil, hukum harus dilaksanakan secara objektif kepada semua orang tanpa membeda-bedakan siapa itu dia. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati.